Malam ini saya bersama Pak Yusri dan Pak Prof. Laniampe. Kita akan berbincang tentang budaya dan akan membahas hal-hal yang sebetulnya selama ini agak jadi banyak menjadi pertanyaan lah, kira-kira begitu. Uh, saya akan memperkenalkan dulu bahwa kegiatan ini di atas kerjasama Pasca Sarjana Universitas Haloleo dengan Della Lunda Institute. Pak Laniempe, guru besar bidang filologi di UHO, dan Pak Layusri adalah peneliti lapangan yang melanglang buana kemana-mana, ini dan itu, meneliti banyak hal dan mendengar banyak sekali dari orang tua-tua perihal sejarah dan keadaan masa lalu. Nah, patut untuk mendapat perhatian mendengarkan secara langsung bagaimana Layusri dan Pak Yusri dan Pak Niampe mengeksplor topik ini. Juga bicara tentang, mungkin Pak Niampe saya akan meminta untuk berbicara tentang genealogi Buton Muna menurut versi naskah, dan Pak Yusri akan mengkomparasi itu. Kemudian pada sesi ini saya akan meminta Pak Yusri terlebih dahulu 10-15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya, kemudian Pak Laniampe setelah itu akan ada komentar di Facebook yang akan saya bacakan menjadi bagian dari pertanyaan. Ya, seperti biasa ini akan menjadi diskusi yang bergembira, tolong jangan terlalu tegang. Jadi mari kita mulai, saya mulai dari Pak Yusri. Speakernya diaktifkan Pak Yusri, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Anto. Selamat malam Prof. Laniampe. Ya. Selamat malam Prof. Apakah suara saya kedengaran? Speakernya Prof, belum diaktifkan speakernya beliau. Baik, belum aktif speakernya beliau. Selamat malam Pak Anto. Selamat malam semua yang mengikuti acara ini. Mungkin yang paling menarik untuk semacam pemantik dari diskusi seperti ini adalah karena judul acara ini adalah Suara Masa Silam, ya. Jadi diskusi budaya, bicara budaya, dan yang akan kita bicarakan adalah apa yang menjadi suara dari masa silam. Saya baru mengikuti satu acara virtual yang kira-kira minggu lalu, mungkin Pak Anto juga ikut. Ada satu yang menarik di sana dari yang dikatakan oleh salah seorang narasumber, ya, bahwa tradisi lisan itu adalah masa depan dan yang menjadi masa lalunya adalah sejarah. Jadi ini menyiratkan bahwa sejarah dibicarakan di masa kini justru menjadi lebih menarik apa yang disampaikan oleh misalnya kalau kita membaca bukunya Vansina, itu Vansina sangat jelas beliau mengambil satu langkah yang di luar mainstream, satu langkah yang mungkin kita akan mengiranya aneh karena selama ini kalau orang berbicara sejarah, maka hal yang paling mutlak itu adalah segala-galanya harus tertulis. No history, ya, tidak ada sejarah kalau tidak tertulis. Jadi semua yang menjadi sumber sejarah adalah apa-apa yang tertulis. Maka
kita tidak akan berbicara sejarah kalau di sana tidak ada dokumen, tidak ada arsip, tidak ada yang tercatat. Nah, Vansina membalik itu dengan mengambil tradisi lisan justru sebagai hal yang paling penting dalam mengungkap sejarah, dalam menulis sejarah. Ini yang mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh kemarin saya menyebut saja Pak Ampulis Paeni ya. Beliau mengatakan bahwa sejarah itu masa lalu dan yang menjadi masa depannya adalah tradisi lisan. Saya betul adalah orang di lapangan yang sudah kemana-mana berjalan mengumpulkan narasi-narasi yang selama ini tidak mendapatkan tempat. Narasi-narasi yang tidak punya ruang untuk dieksplor oleh banyak orang. Karena tadi itu sumber sejarah kita, narasi kultural kita itu dibangun berdasarkan apa yang menjadi sesuatu yang tertulis. Jadi ada semacam pengabaian terhadap sumber-sumber yang lisan. Nah, ada dua yang saya menjadikan sandaran, ya, menjadikan semacam dasar saya untuk menelusuri mengapa sebenarnya justru narasi dari bawah lebih menarik daripada yang dari atas. Karena begini, tidak semua yang di masa silam itu diceritakan di masa kini. Mohon Prof oh ya, saya mute dari sini. Oke. Silakan Pak Yusri, silakan. Oke, baik. Saya meneruskan. Jadi kenapa narasi dari bawah itu menurut saya justru jauh lebih menarik daripada narasi dari atas? Ya, saya kira dikotomi atas bawah ini kita sudah dapat memahaminya sebagai narasi pusat dengan narasi pinggiran. Saya mengumpulkan narasi-narasi pinggiran yang menurut saya menarik, dan memang betul beberapa di antara narasi pinggiran itu justru menjadi semacam puzzle yang melengkapi bangunan narasi dari keseluruhan sebuah cerita. Saya banyak meneliti mengenai Buton, jadi dalam konteks ini saya tentu saja berbicara mengenai Buton. Selain Vansina, salah seorang filosof juga adalah Lyotard. Gitu, ya. Lyotard itu menarik juga gagasan dia. Dia tidak percaya terhadap arus mainstream, arus besar, arus istana, dan dia lebih tertarik untuk mengumpulkan narasi-narasi dari pinggiran yang dia rasa masih sangat original, masih tidak terpengaruh oleh resistensi kekuasaan. Karena narasi dari pusat itu tidak semuanya juga keliru, ya, tetapi pasti itu adalah reproduksi dari bagaimana hegemoni itu dijaga. Jadi kadang-kadang kekuasaan dijaga dengan reproduksi narasi-narasi yang itu menguntungkan mereka. Mungkin nanti sebentar Pak Prof ya bisa mengkonfirmasi terkait manuskrip di Buton. Apakah karena tadi beliau akan bicara genealogi, sebenarnya ini sesuatu yang oleh banyak orang dihindari untuk dibicarakan. Bagaimana relasi antara Buton dengan Muna misalnya, yang sampai hari ini kita lihat selalu saja seperti ada ketegangan-ketegangan. Banyak orang tidak tahu bahwa ketegangan-ketegangan yang hari ini kita lihat terjadi itu adalah bagian persaingan masa lalu yang tidak mencapai ujung selesainya sampai hari ini. Kenapa tidak selesai-selesai? Karena kita tidak punya keberanian untuk bicara, untuk membicarakannya dan menuntaskannya. Sehingga itu mengendap terus dan menjadi semacam bara yang terus menyala dari bawah.
Saya kira kalau ruang ini ya menjadi bagian dari itu untuk dibicarakan, itu menarik sekali, akan menarik sekali. Saya kira Pak Prof. Niampe, beliau adalah seorang pakar manuskrip, filolog, yang tentu banyak mengetahui mengenai apakah ada manuskrip yang dengan jelas misalnya mempertegas misalnya ini antara Buton dengan Muna, bagaimana sebenarnya pengertian Barata itu. Karena untuk satu itu saja itu ditafsir berbeda, ya, baik oleh Buton maupun oleh Muna. Tetapi dari saya ada yang menarik, ada sesuatu yang ini juga menjadi semacam apa ya, kalau kita mau menyebutnya sebagai rahasia sih sebenarnya rahasia, tetapi menurut saya itu perlu kita ungkap dan dibicarakan agar kita mudah memahami kenapa sih misalnya kalau di Buton itu kan ada 4 sistem pertahanan kesultanan kita. Ada yang disebut sebagai Pata Matana Seromba. Kenapa sih negeri-negeri yang diberi tugas menjadi Matana Seromba ini seperti mereka serumpun dan dalam latar narasi historis mereka itu pernah melakukan perlawanan, tidak sekali, bahkan berkali-kali kepada pusat kekuasaan. Dan dari penelusuran narasi dan manuskrip juga saya kira, negeri yang disebut sebagai Matana Seromba ini sebenarnya adalah negeri-negeri paling awal di Buton, yang keberadaan mereka itu telah ada jauh sebelum kerajaan Buton berdiri. Jadi seperti Wabula misalnya, Wabula tidak tepat kalau menurut saya sebagai Matana Seromba, lebih tepat disebut sebagai Pahanameja yang posisinya sama setara dengan Kamaru atau Patauga. Karena negeri-negeri inilah yang telah duluan ada, bahkan sebelum kerajaan Buton dibangun. Ketika saya datang di negeri-negeri itu, saya menemukan narasi yang jauh sangat berbeda dengan apa yang selama ini sudah mapan kita ketahui yang bersumber dari arus utama. Saya tidak menemukan sebuah simpul penaut yang membuat narasi antara bawahan atasan itu saling ketemu di situ. Kelihatan betul ada pertentangan. Nah, itu nanti mungkin bisa kita mengembangkan. Kalau ini pengantar ya, saya ingin romantik saja. Saya kira sebagai pengantar Pak Yusri. Siap. Ya. Supaya ada hal yang bisa didiskusikan setelah ini. Ini adalah pengantar awal. Paling tidak saya tidak akan mengulangi apa yang menjadi. Halo Pak Yusri. Siap. Saya jadi saya tidak akan mengulangi apa yang menjadi pembahasan Pak Yusri, tapi saya membuat garis besar bahwa tradisi lisan itu adalah masa depan. Ya, itu saya dapatkan juga dalam seminar di Asosiasi Tradisi Lisan kemarin. Pak Yusri melihat ada atas dan bawah dan terjadi hegemoni dalam dokumen, tapi dalam narasi lisan tidak seperti itu. Tapi kita akan dengar seperti apa Pak Laniempe mengurai tentang ini. Pak Niampe, mohon speakernya diaktifkan, Prof. Speakernya diaktifkan, Prof. Mohon speakernya diaktifkan. Ya. Oke. Silakan, Prof. Oke. Terima kasih Saudara Irianto atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira ini
adalah sesuatu yang sangat menarik bagi saya sebagai ahli filologi. Barangkali melalui kesempatan ini juga perlu saya klarifikasi secara umum. Selama ini banyak orang tidak memahami saya. Sebenarnya saya itu ahli apa? Karena kadang-kadang dianggap ahli sejarah, ahli budaya, ahli hukum, ahli pemerintahan, dan lain-lain. Saya perlu perjelas di sini bahwa saya itu bukan ahli sejarah, bukan ahli hukum, bukan ahli pemerintahan. Saya adalah ahli naskah kuno. Sekali lagi saya katakan bahwa saya adalah ahli naskah kuno. Perlu dicatat bahwa di Nusantara yang hari ini kurang lebih 6 negara itu yang memiliki naskah kuno dengan ciri khas sendiri itu hanya 7 daerah di Nusantara. Yang salah satunya adalah Buton itu sendiri. Hanya sayang sekali naskah-naskah Buton ini sampai hari ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Bagaimana naskah-naskah itu bisa dipelihara dengan baik, bisa dikaji dengan baik. Sampai hari ini itu masih kurang. Berbeda dengan naskah Jawa, naskah Batak, naskah Bugis Makassar. Itu jadi hanya sedikit daerah di Indonesia yang memiliki peninggalan tradisi tertulis ini. Dan saya kira melalui kesempatan ini menjadi bahan informasi siapa saja yang mendengarkan dari saya sekarang ini. Kemudian kembali ke topik di mana saudara Irianto meminta kepada saya untuk mengulas secara umum seperti apa sebenarnya hubungan kekeluargaan antara orang Muna dan orang Buton pada masa lampau, dalam hal ini versi naskah. Generasi kita sekarang ini, khususnya generasi milenial, sering mempertentangkan hubungan dua daerah itu. Buton seperti ini, Muna seperti ini. Buton tidak mau seperti ini, Muna juga tidak mau seperti ini. Maka saya sebagai profesor naskah kuno, yang tentu saja telah membaca segala rekaman pikiran nenek moyang kita masa lampau yang telah direkam melalui naskah-naskah kuno ini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Bahwa sebelum saya menyinggung tentang hubungan kekeluargaan atau genealogi antara Muna dan Buton pada masa lampau, lebih dahulu sedikit saya menjelaskan tentang Buton itu sendiri. Untuk diketahui bahwa harus dibedakan yang namanya kerajaan Buton dan kerajaan di Pulau Buton atau di Kepulauan Buton. Itu berbeda. Kerajaan Buton itu adalah kerajaan yang paling terakhir berdiri di Kepulauan Buton. Sebelum itu telah berdiri ratusan kerajaan yang lain, di mana kerajaan-kerajaan itu disebut sebagai kerajaan tradisional atau kerajaan lokal. Jadi kerajaan-kerajaan seperti itu yang saya sebut kerajaan yang ada di Pulau Buton termasuk di Kepulauan Buton. Sementara kerajaan Buton itu sendiri itu berdiri kemudian. Siapa yang mendirikan kerajaan Buton ini? Nah, kerajaan Buton ini ternyata merupakan salah satu kerajaan Melayu dari 70 kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Ke-70 kerajaan Melayu itu, 42 kerajaan itu ada di Pulau Sumatera.
10 kerajaan Melayu ada di Kalimantan, 6 kerajaan Melayu ada di Malaysia, 1 kerajaan Melayu ada di Brunei Darussalam, 1 kerajaan Melayu ada di Singapura, 1 kerajaan Melayu ada di Thailand, 2 kerajaan Melayu ada di Nusa Tenggara, 3 kerajaan Melayu ada di Maluku, dan 4 kerajaan Melayu ada di Sulawesi. Kerajaan apa saja itu kerajaan Melayu di Sulawesi? Kerajaan Buton, Kerajaan Luwu, Kerajaan Bone, dan Kerajaan Goa. Jadi 4 kerajaan itu dan 70 kerajaan secara keseluruhan pada masa lampau itu merupakan kerajaan yang bersaudara. Nah, merupakan kerajaan yang bersaudara. Itu. Jadi misalnya orang Bugis atau orang Luwu kawin dengan keturunan Raja Buton beranak laki-laki, orang Luwu bisa menjadi Sultan di Buton. Karena sama-sama keluarga Melayu. Kemudian orang Buton kawin dengan orang Ternate, bangsawan Buton dan bangsawan Ternate. Yang lahir misalnya laki-laki, orang Ternate bisa jadi pejabat di Kesultanan Buton, dan sebaliknya dari Kesultanan Buton juga bisa menjadi pejabat di Ternate. Contoh yang lain misalnya dari Kesultanan Banjar. Sultan Buton pernah mengangkat orang terbaik dari Kesultanan Banjar sebagai pejabat Sabandar di Buton. Kenapa? Ya karena persaudaraan di dalam Melayu. Kemudian orang Buton pernah mengangkat namanya Abdul Rahman Kudari Wan Alifatani. Diangkat sebagai menteri di Buton. Dia dari Thailand. Kenapa? Karena persaudaraan di dalam Melayu. Nah ini. Kemudian yang menjadi ciri kerajaan Melayu itu adalah persekutuan. Persekutuan. Jadi di mana-mana 70 itu pasti ada persekutuan untuk menjaga kesatuan yang kuat. Jadi misalnya kita di Buton, Sulawesi Tenggara, itu persekutuan Buton itu ada Munah, ada Kuli Susu, ada Kaledupa, ada Tiworo. Jadi Munah, Buton, Wolio, Kaledupa, Kuli Susu, itu namanya kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan. Artinya kelima kerajaan itu, kalau di luar itu yang dikenal itu bukan kerajaan Kaledupa, bukan kerajaan Kuli Susu, bukan kerajaan Munah, bukan kerajaan Wolio, tapi dikenal sebagai kerajaan Buton. Karena itu Buton tidak dikenal di dalam negeri Buton, dikenal di luar Buton. Mianau Pengko, Mianau Wolio Yaku. Anda orang apa? Saya orang Buton. Nah ini berbeda. Jadi di dalam konteks kemelayuan itu bernama Buton, tapi di dalam konteks persekutuan lokal itu baru menyebut nama masing-masing tadi. Itu. Nah, kemudian kerajaan Buton ini yang rintis saya kira berdasarkan tadi itu adalah orang-orang Melayu itu sendiri. Yang kita kenal dengan Mia Patamiana itu, si Pajongan, si Tamanajo, si Jabangkati, dan si Malui. Itu semuanya orang Melayu. Itu perintis, bukan pendiri. Yang mendirikan kerajaan Buton itu juga masih keturunan Melayu. Itu ada 2 orang, yaitu Beto Ambari dan Sangaria Rana. Mereka itu dua-duanya menjabat sebagai menteri pertama Peropa dan menteri pertama Baluwu. Itulah Beto Ambari dan Sangaria Rana, yaitu anak dan bapak, dan kedua-duanya adalah keturunan bangsawan Melayu itu sendiri. Nah, lalu kemudian mereka inilah yang mengangkat raja. Ternyata rajanya itu yang diangkat sebagai Raja Buton yang pertama bukan dari Melayu. Yang diangkat itu justru yang dari Jawa. Yang diangkat yang dari Jawa, dalam hal ini menjadi raja pertama itu Wakaka. Nah sekarang timbul pertanyaan,
ketika Wakaka diangkat menjadi Raja Buton pertama, apakah wilayah pemerintahan Wakaka itu meliputi Pulau Buton dan Kepulauan Buton seperti yang kita pahami hari ini? Ternyata tidak. Kampung di Buton yang letaknya di Wolio itu baru 9 kampung yang namanya Wakaka itu diangkat jadi raja, ditambah dengan kampung Tobe-Tobe menjadi 10 kampung, kemudian ditambah dengan Kamaru itu 11 kampung. Jadi wilayah pemerintahan Wakaka pada waktu menjabat Raja Buton jumlah kampungnya itu baru 11. Kenapa Kamaru dia masuk Buton cepat? Ya karena Beto Ambari anak si Pajongan dia kawin dengan putri Raja Kamaru. Maka tanpa syarat Kamaru masuk duluan waktu pemerintahan Wakaka sudah menjadi kampung di kerajaan Buton. Yang lain itu masih menjadi kerajaan-kerajaan sendiri. Kemudian kampung setelah Wakaka ini 11 kampung setelah digantikan oleh anaknya Bulawambona masih tetap 11 kampung. Kemudian tiba Bulawambona lagi digantikan oleh Batara Guru menjadi Raja Buton yang ketiga. Di situ terjadi penambahan wilayah. Kenapa? Karena putra Batara Guru ada 4 orang, 1 Tuarade menggantikan Batara Guru, kemudian 3 orang ini Batara Guru memerintahkan mereka keluar, yaitu Tua Maruju diperintahkan untuk pergi ke Todangan dan Tumada pada hari ini ada di wilayah Kabupaten Buton. Perintahnya pergi ke daerah sana dan kawini putri mereka, lalu kemudian bujuk mereka supaya masuk bertambah menjadi Kampung Buton. Maka adalah tambahan pada waktu itu setelah dibujuk, yaitu Tumada dan Todanga menjadi 13 kampung di Buton. Lalu kemudian dia perintahkan lagi anaknya Raja Manguntu untuk pergi mempengaruhi kerajaan Batauga dan kerajaan Wawangi. Sekaligus dia kawini putri mereka. Lalu kemudian dibujuk supaya masuk di kampung Buton. Di kerajaan Buton. Jadi pada waktu Batara Guru menjadi raja di Buton itu, kampung Buton itu baru 14. Kemudian satu lagi anak daripada Batara Guru itu Kijula. Dia berangkat ke Tiworo. Tiba di Tiworo, dia mengawini Warandea putri Raja Tiworo. Hasil perkawinan Kijula dengan Warandea lahirlah Watu Bapala. Lalu kemudian Watu Bapala dikawini oleh Raja Muna Sugimanuru. Lahirlah Laki Laponto. Pada waktu itu pusat pemerintahan Sugimanuru itu ada di Bobonabulu, di Buton Tengah hari ini, di Buton Tengah. Jadi Laki Laponto itu pada waktu terpilih menjadi Raja Buton, waktu itu dia posisinya itu ada di Buton Tengah sana. Maka Laki Laponto setelah terpilih menjadi Raja Buton, rupanya Laki Laponto waktu itu menjabat Raja Munang selama 3 tahun, tidak langsung meninggalkan kepemimpinannya di Munang. Tapi Murhum ini atau Laki Laponto ini dia bawahi sekaligus 2 kerajaan, tapi masing-masing punya pemerintahan yang berbeda. Ada yang menarik pada waktu itu. Ketika Laki Laponto berpindah di Buton, ada 2 kampung di Munai yang ikut berpindah tanpa syarat, yaitu Bombonabulu dan Lakudo. Nah, sejak zaman Laki Laponto, Bombonabulu dan Lakudo itu berpindah pemerintahannya di Buton, tetapi orangnya tetap berada di tempat itu. Maka karena waktu itu ibu kota kerajaan Muna atau Pancana itu ada di situ waktu itu, akhirnya pindah karena itu sudah menjadi wilayah Buton. Lalu terdengar Laki Laponto
memimpin di Buton, membawahi 2 kerajaan besar, dan beberapa kerajaan sekitar itu juga telah ikut bergabung menjadi sekutu. Maka disitulah masuknya Kaledupa sebagai bagian dari kerajaan Buton. Disitulah masuknya Kabaena sebagai bagian daripada kerajaan Buton. Itu bahasa naskah. Dan pada waktu itu juga disinggung bahwa Mekonga juga masuk, tapi masuk dalam bagian persekutuan. Nah itu. Jadi pada waktu Laki Laponto ada tambahan 2 kampung baru, ditambah dengan kerajaan-kerajaan besar sudah saling mempengaruhi. Disitulah kebesaran Buton yang pertama dicapai karena wilayahnya sudah menjadi luas, karena Batauga juga sudah mempengaruhi sekitarnya, Wabowangi mempengaruhi sekitarnya, masuk Buton, maka menjadilah Buton itu besar pada waktu itu. Itu pada masa pemerintahan Laki Laponto atau Murhum. Kemudian pada masa pemerintahan setelah Laki Laponto digantikan putranya lah, siapa itulah Tumparasi, kemudian digantikan lagi anaknya lagi lah Sangaji. Ya nanti pada Sultan Buton yang keempat Laelangi baru terjadi perubahan. Artinya ini kok penunjukan terus, kalau begitu tidak berfungsi orang-orang Buton yang lain yang berprestasi. Kalau dengan seenaknya orang tua menunjuk anaknya, maka disitulah adanya demokrasi pertama di Buton. Nah, siapa tokoh-tokoh demokrasi yang besar di Buton itu? Rupanya ada 3 orang yang disebut bangsawan Kamboroboru Talupalena. Siapa mereka? Mereka itu adalah Laelangi, Lasingga, dan Labula. Disitulah awal dinasti pertama di Buton sebenarnya. Dari 3 orang ini. Dan sekaligus merupakan peletak dasar demokrasi di Buton. Siapa mereka ini? Apakah orang Mulyo? Ternyata saya hitung pangkal keturunan mereka itu dari Laki Laponto dan dari Lamaindo. Siapa itu Lamaindo? Lamaindo itu adalah Raja Batauga, yaitu punya anak 2 orang, Lasiri Tapu dan Lakabaura. Laki Laponto juga punya anak perempuan 2 orang, yaitu Paramasuni dan Wabunganila. Nah, Lasiri Tapu mengawini Paramasuni, lahir Laelangi. Itulah sultan dari Tanah Ilandu itu. Kemudian Wabunganila dikawini oleh Lakabaura, lahir Lasingga dengan Labula bersaudara. Jadi pada prinsipnya mereka bertiga menamakan dirinya Laelangi untuk bangsawan Tanah Ilandu, Labula adalah bangsawan tapi-tapi, sementara Lasingga adalah bangsawan Kumbebaha. Pada masa mereka itu adalah Lasingga dengan Labula bersaudara, sementara Laelangi itu adalah sepupu satu kali mereka. Masih sepupu dekat. Itu Sultan keempat. Tapi ternyata kalau sudah Sultan ke-20, mereka itu sudah sepupu 7 kali. Maka disitulah sudah tidak normal di dalam pilih memilih Sultan di Buton, karena orang inginkan Tanah Ilandu harus duduk, inginkan Kumbebaha harus duduk, inginkan tapi harus duduk, karena sudah jauh. Padahal tadinya itu berkeluarga-keluarga. Apa manfaatnya sekali menjadi pangkal Lamaindo? Lamaindo dari Batauga, Raja Batauga di Buton Selatan hari ini, sementara Laki Laponto itu dari Muna. Di situ tidak bisa dipisahkan perhubungan kita. Maka siapapun keturunan mereka pada hari ini, terutama mereka yang Laode-Laode itu, Laode di Muna, Laode di Buton, Laode di Kulisusu, Laode di Wakatobi, Laode di mana saja, pasti adalah keturunan dari mereka itu. Dan ini generasi sekarang harus membaca kitab itu. Dan mereka itu tidak mematok satu perempuan menjadi istri mereka. Saya beri contoh. Muhammad Idrus Kaimuddin istrinya 33 orang. Seluruh kampung dia kawini. Anaknya 88 orang. Baru bersaudara bagaimana kawin sepupu 1 kali berapa ratus. Kalau sepupu 3 kali
berapa ratus ribu. Nah ini yang harus ditarik benang merahnya sebenarnya supaya tidak terjadi permasalahan. Lalu perlu dicatat bahwa sebelum kedatangan Belanda, sebelum Buton bekerja sama dengan Belanda, Buton itu pada masa lalu itu tidak pernah aman. Dia selalu diserang oleh Ternate, diserang oleh Goa, diserang oleh Tobungku, diserang oleh Tobelo, diserang oleh Luwu. Maka pada saat itu Buton mau tidak mau harus melindungi negaranya atau melindungi kerajaannya dengan berbagai strategi. Salah satu strategi dia bentuk 5 lapis. Lapisan pertama, benteng keraton Buton. Lapisan kedua, Suramulyo. Lapisan yang ketiga, masyarakat Papara. Lapisan yang keempat, Mata Nasorumba. Dan yang kelima, Barata Patapalena. Disinilah Barata ini, di Muna hari ini salah pengertian, di Buton juga salah definisi. Kenapa? Mereka menyamakan seakan-akan Barata itu bagian dari bentuk pemerintahan. Padahal bukan. Barata itu adalah semacam strategi di dalam negara persekutuan atau kerajaan persekutuan untuk saling melindungi. Dalam hal ini adalah semacam kerjasama di bidang pertahanan. Musuh kerajaan Buton yang berasal dari Tobungku adalah tugasnya Tiboro. Mulai dari Tiboro dia keliling laut sampai Waboni. Kemudian musuh Buton yang datang dari Tobelo, itu dari Buton Utara sampai Murumaho karena pasti dia lewat antara itu. Musuhnya Buton berasal dari Ternate, pasti dia akan melewati antara Pulau Kaledupa dengan Pulau Batu Atas. Sementara musuh Buton yang datang dari Luwu dan Goa pasti akan melewati pulau antara Sagori dan Pulau Muna. Itulah masing-masing tugas dan cukup kuat pada waktu itu lapisan itu. Tapi ada permasalahan. Permasalahannya adalah ketika Belanda menjalin kerjasama dengan kerajaan Buton, mereka salah satu butir perjanjian itu yang disepakati adalah Belanda bertanggung jawab atas keamanan seluruh penjuru wilayah negeri Buton. Maka dengan sendirinya peran Barata sudah tidak ada. Mata Nasorumba juga dianggap sudah tidak ada karena sudah Belanda yang mempertahankan negeri itu. Disitulah terjadi kekecewaan awal sebenarnya. Bahwa selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama, tiba-tiba kok mengambil yang lain. Maka mengambil yang lain itu akhirnya mulai pada waktu itu melepaskan Tiboro menjadi pintu masuknya Goa ke Buton. Maka terjadilah masuk di mana-mana karena sudah lepas itu Mata Nasorumba, sudah lepas Barata apa semua. Nah Prof, ini. Prof, halo Prof. Jadi kenapa itu kita stop di situ karena sebelum itu hubungan itu dari raja pertama sampai raja ke-9 kita betul-betul luar biasa harmonis. Sampai dikatakan hubungan Muna dan Buton itu adalah hubungan adik kakak. Kenapa dikatakan hubungan adik kakak? Sampai di situ, Prof. Sampai di situ. Okay. Halo Prof. Sampai di situ. Artinya jangan semuanya dijelaskan. Saya khawatir tidak akan ada pertanyaan karena makin jelas. Saya pikir beberapa hal saya klarifikasi. Halo Prof. Oke, terima kasih. Ya, saya kira tadi ada Pak Yusri. Pak Yusri berbicara versi dari yang didengar secara langsung, secara lisan. Menurut Pak Yusri, itu adalah informasi dari bawah. Pak Niampe menyampaikan informasi dari atas, apa yang tertulis secara naskah. Meskipun kata Pak Yusri, ada permainan hegemoni kuasa di dalamnya yang memungkinkan menyeting informasi agar menjadi konsumsi publik. Ini bisa dipertentangkan. Juga yang menarik adalah, rupanya ada semacam mispersepsi dari Muna salah pengertian,
dari Buton salah definisi soal kedudukan Barata. Ini juga saya jadi ragu ini Prof, karena malah saya yang mau bertanya, jangan dulu yang saya mau baca di grup ini, karena rasa-rasanya saya tidak terlalu sepakat dengan Pak Niampe ini. Setahu saya karena dia adalah Barata maka dia bawahan dari Buton, setahu saya. Tapi ini bagian dari diskusi. Kemudian peletak dasar Laelangi, Lasingga, dan Labula yang pertama untuk meletakkan yang menjadi bagian dari Kambarun Baru Talupalena itu kemudian menjadi persaudaraan yang sangat kokoh. Menjadi pertanyaan juga bagi kita, kenapa jiwa itu tidak diambil untuk menjadi bagian yang mempererat persaudaraan kita di seluruh Sulawesi Tenggara ini, kalau saya sebut demikian. Tapi ini saya akan konfirmasi dulu ke Pak Yusri sebelum saya baca beberapa komentar yang sudah ada. Saya persilakan Pak Yusri 5 menit untuk konfirmasi dari penjelasan Pak Prof. Niampe. Speakernya Pak Yusri, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anto atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Prof. Niampe, Pak Prof terlalu bersemangat ya, sampai banyak sekali beliau sudah sampaikan. Saya menjadi tidak punya bagian untuk menyampaikan lagi. Terkait dengan yang tadi Pak Prof sampaikan ya, memang betul ada miss ya, dan tidak terjadi hanya pada persoalan Barata yang mempertemukan secara diametral antara ada 4 Barata di situ, tetapi yang paling secara frontal selalu berseteru itu adalah hanya ada 2, yaitu antara Muna dengan Buton ya, antara satu Barata saja ya, yang selalu kita lihat secara frontal itu menunjukkan ketidaksenangannya terhadap misalnya keputusan kesultanan terhadap kerjasama dengan Belanda. Betul yang dikatakan Pak Prof tadi bahwa Buton itu memang adalah unifikasi. Jadi Buton itu dibangun dari unifikasi kerajaan-kerajaan kecil yang sudah duluan ada sebelum kerajaan Buton itu berdiri. Jadi sebelum kerajaan Buton itu ada namanya kerajaan-kerajaan. Tadi Pak Prof menyebutnya itu tidak hanya ada di Pulau Buton, tetapi di Kepulauan Buton, yang mencakup di situ ada Wakatobi dan pulau-pulau di sekitar yang lain ya. Memang simpul dari induk bangsawan di Buton ini mengalami semacam pergeseran, dan jangan dikira dalam selama setiap pergeseran itu terjadi tidak juga terjadi yang namanya intrik di situ. Terhadap kekuasaan pasti akan selalu ada yang namanya intrik. Ketika misalnya Laki Laponto naik menjadi raja di Buton, itu kan mengejutkan banyak orang. Kenapa mengejutkan? Bagaimana tidak? Orang ini tidak menjadi bagian dari terah yang seharusnya meneruskan jabatan setelah Tua Rade, setelah mulai, tetapi kemudian justru naik dan mengambil kekuasaan di sana. Saya menemukan banyak narasi dari bawah yang justru bercerita lain dengan apa yang sudah menjadi narasi mainstream di Kesultanan Buton. Saya akan mengungkap itu mungkin setelah kita sebentar mendalami. Tetapi saya ingin poin saya adalah bahwa setiap pergeseran kekuasaan dari terah Laki Laponto kemudian ke terah Lamaindo, sekalipun terlihat ada kawin mawin di sana. Tadi Pak Prof menyampaikan anak Lamaindo ya, mengawini anak-anaknya Laki Laponto. Jadi Laki Laponto menikah dengan Wasamika, itu tadi Pak Prof sudah menyampaikan punya anak namanya Hubungan Hila dengan Para Masuni. Sementara Lamaindo yang Raja Batauga itu punya anak juga laki-laki 2 orang. Ada laki-laki yang 1, tetapi kita menyebut yang 2 orang saja karena kedua laki-laki ini menjadi semacam orang tua dari yang disebut lalaki di Kesultanan Buton.
yaitu Lakabaura tadi dengan Lasiri Datu. Lasiri Datu menikah dengan para Masuni lahir tadi Lelangi dan menjadi pangkal dari terah kaum Tanai Landu di Buton. Sementara Lakabaura yang menikahi Wagunganila itu punya 2 orang anak yang namanya itu adalah Labula dengan Lasingga. Lasingga menjadi Sapati dan menjadi simpul terah kaum yang namanya Tapi-Tapi. Sementara Labula itu menjadi induk pangkalnya kaum Kundewa. Jadi 3 kaum inilah yang di Buton, tadi juga disebutkan Pak Prof, kita mengenalnya sebagai Kamborumburu Talu Palena. Pada Pak akhirnya, Yusri, ya, Pak Yusri, siap. Sebentar kita akan mengeksplor itu. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya kira sudah harus dijawab sekarang. Siap. Pertama ada pertanyaan dari Sultan Watulea, dan ini bisa sejalan dengan pertanyaan Sarifuddin Fanta. Perihal keberadaan Bombonabulu dan Lakudo dalam Kesultanan Buton. Apa benar Pancana Bombonabulu itu kerajaan tertua di Sulawesi Tenggara? Mohon penjelasan Pak Prof. Dan disambung oleh Sarifuddin Fanta, dari uraian Pak Prof, bisakah kita katakan bahwa Bombonabulu dan Lakudo itu merupakan kerajaan yang istimewa di Buton pada saat itu? Itu pertanyaan yang bisa disambung. Pak Yusri juga akan menjawabnya dengan beberapa data hasil penelitian lapangan. Sekaligus Pak Prof juga ada pertanyaan dari Rabil. Sejauh mana kewenangan Barata terhadap pengangkatan Kadie? Apakah Lakina bisa menentukan Bonto? Baik, itu sementara. Saya persilakan, saya mulai dari Pak Prof. Kalau bisa diulangi sedikit. Pertanyaan dari Sultan Watulea dan Sarifuddin Fanta mempertanyakan posisi antara Bombonabulu dan Lakudo. Apa benar Bombonabulu itu adalah kerajaan tertua di Sulawesi Tenggara? Dan bila Bombonabulu dan Lakudo dari Sarifuddin Fanta ini mengikuti masuknya Laki Laponto sebagai raja dan sultan pertama di Buton, apakah itu artinya keduanya itu istimewa bagi Buton? Terima kasih. Tentu saja saya akan menjawab berdasarkan naskah kuno. Saya tidak akan membuat tafsiran sehingga langsung membuat satu kesimpulan bahwa Bombonabulu kerajaan tertua begitu. Yang perlu kita catat bahwa pada hari ini wilayah Buton Tengah, sebagian Muna Barat dan Kabupaten Muna, itulah waktu itu yang namanya Kerajaan Pancana. Itu permulaan. Kemudian kita kenal sebagai Kerajaan Muna. Pancana di dalam naskah kuno itu berada, posisinya itu ada di Buton Tengah. Di Buton Tengah. Nah, ketika Laki Laponto terpilih menjadi raja di Buton, 2 kampung di dalam kerajaan Muna, di dalam hal ini Kampung Lakudo dan Kampung Bombonabulu, masuk berpindah di sana. Yang di dalam naskah kuno itu disebut sebagai Wasiatina Murhum. Jadi mereka masuk di sana, tapi wilayahnya ada di Muna. Dan memang awalnya mereka adalah masyarakat kerajaan Muna. Mereka adalah pendukung setia Laki Laponto yang disebut dengan Wasiatina Murhum.
Itulah posisi dua negeri itu pada waktu itu. Saya tidak mengatakan bahwa Bombonawulu dan Lakudo adalah kerajaan yang tertua. Hanya satu yang perlu dicatat, bahwa di dalam Undang-Undang Martabat 7, 12 istiadat yang dipegang oleh Sultan, 4 istiadat berasal dari Jawa, itu ada Sultan Buton. 4 istiadat berasal dari Wolio, yang disebut dengan Sarawolio. Kemudian 4 istiadat berasal dari Pancana atau Muna, yang disebut dengan Sarapancana. Apa itu undang-undang dari Jawa? Menyembah, payung kain, permadani, gambisoda. Apa yang dari Wolio? Belo baru gaumane, belo baru gabawine, susua Wolio, susua papara. Apa yang dari Pancana? Itu berkaitan dengan pajak hasil bumi. Ada 4. Jadi posisi di dalam Kesultanan Pancana atau Muna itu, di dalam Kesultanan itu ada 4 istiadat yang menjadi peraturan sultan yang dipegang oleh sultan di sana. Itu kata Pancana tadi. Jadi memang peraturan pajak itu tertua, tapi saya tidak mengatakan bahwa Bombonawulu tertua, tetapi di sanalah Pancana. Itu. Kemudian yang kedua, persoalan Barata. Apakah Barata bisa mengangkat Kadie? Saya sudah katakan bahwa Barata itu bukan wilayah pemerintahan. Barata itu semacam MOU penjaga keamanan ketika Buton pada waktu itu tidak aman. Jadi Barata itu artinya wilayah pertahanan untuk menjaga, membantu Kesultanan Buton menjagakan musuhnya. Kalau dia lewat di sini, tolong kami diberitahu ada musuh kami itu yang lewat di Muna misalnya. Jangan langsung serang atau apa, beritahu kami supaya disiapkan peluru, disiapkan tenaga, disiapkan berbagai perbekalan. Jadi di dalam hal ini Barata itu tidak ada kaitannya dengan pemerintahan. Tidak ada hubungannya dengan Kadie. Tidak ada. Barata itu arti harfiahnya penopang, pendukung, penguat, pertahanan, penahan. Artinya untuk menahan musuh. Nah, ketika Buton itu sudah tidak ada musuhnya pada zaman itu, maka dengan sendirinya Barata itu hilang. Tidak ada lagi fungsi sama sekali karena tidak ada lagi penjagaan. Makanya tidak bisa dikaitkan dengan pembentukan Kadie dengan nama Barata. Ini versi naskah. Tapi sekarang bisa saja dibawa-bawa seakan-akan Barata itu sebuah pemerintahan. Barata itu bagian dari taklukan misalnya. Barata itu adalah rendahan. Bukan seperti itu. Tadi sudah saya katakan bahwa Muna, Tiworo, Kolensusu, Kaledupa, Wolio itu kerajaan persekutuan. Oleh orang luar menyebutnya sebagai Buton. Oleh anak negeri menyebutnya merasa diri dari Muna, kami orang Muna. Yang merasa dari Tiworo, kami orang Tiworo. Merasa dari Kaledupa, kami orang Kaledupa. Dari Kulisusu, kami orang Kulisusu. Tetap kami orang Wolio. Tapi tiba di luar mengatakan Buton. Baik Prof, itu untuk ya. sementara cukup Jadi, dulu. Barata itu apa namanya, Buton itu sebutan orang luar, sedangkan di dalam itu tidak mengenal Buton. Pegawai PNJ, ya pegawai Wolio, tiada pegawai Buton. Mianau PNJ. Sabar Prof, pelan-pelan Prof, pelan-pelan. Sabar Prof, pelan-pelan. Jadi sekali lagi kita bedakan pemahaman itu. Ya, tolong Pak Yusri mengkomparasinya atau mungkin menambahkan atau menyangga pernyataan Pak Prof karena yang Anda dengar juga berbeda. Silakan Pak Yusri. Betul Pak Anto. Ini menarik ya. Sebuah diskusi begini menjadi menarik kalau ada dua pendapat yang berbeda.
pada beberapa bagian saya setuju dengan Pak Prof, ya, terutama mengenai Barata. Betul, awalnya memang hubungan ini dibangun sebagai persekutuan, ya, dan kemudian persekutuan itu, kalau kita baca Sarana Barata, atau kalau kita baca Undang-Undang Murtabat 7, baik yang dibuat oleh Lailangi ataupun yang sudah direvisi oleh Idrus Kaimuddin, itu sebenarnya sangat jelas di situ. Karena posisi Barata itu sangat terang dijelaskan. Pada awalnya hubungan negeri-negeri yang terkait sebagai Barata Patapalena itu betul. Itu adalah semacam sebuah persekutuan yang diantara mereka tidak saling membawahi. Hanya semacam kontrak kerjasama untuk saling menjaga sebelum Belanda masuk waktu itu. Tetapi kemudian dalam hubungan itu ada semacam peristiwa-peristiwa yang memancing sebuah persengketaan. Misalnya, ketika Lailangi menggantikan Lasangaji sebagai Sultan keempat, maka Lailangi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh sultan-sultan sebelum dia. Dia mengambil langkah revolusioner. Misalnya, dengan membuat satu undang-undang yang kita mengenalnya sekarang sebagai Murtabat 7, di mana isi di dalam undang-undang itu tidak hanya mengecewakan Muna, tetapi mengecewakan keempat Barata yang lain. Bahkan tidak hanya keempat Barata yang lain, keempat Patamatana Sorumba juga kecewa. Sehingga muncul riak-riak perlawanan. Itu yang menyebabkan Raja Muna waktu itu, Sangya Kaindea, Laude Kadiri, ya, melakukan perlawanan. Dan kemudian atas inisiatif Buton dan Belanda, dia ditangkap dan kemudian difungsikan, diasingkan ke Ternate. Itu bagian dari intrik. Jadi proses itu berjalan pada awalnya baik-baik saja, lalu di tengah jalan ada telikung, ada sempal dari keempat negeri itu, sehingga terjadi ketegangan, dan Lailangi yang lahir tidak dari garis perempuan, dari garis laki-laki, itu berani mengambil langkah yang menurut saya itu langkah revolusioner, karena itu ada semacam gerak untuk memutus terah tertentu kembali berkuasa di Buton. Dan kalau kita menarik benang merahnya, terah yang dimaksud sebenarnya itu adalah terah lurus Lakilaponto, yang kalau kita mengartikan itu adalah bagian dari Muna. Itu awalnya. Pak Yusri, pelan-pelan Pak Yusri, jangan semuanya Pak Yusri, pelan-pelan. Artinya, saya hanya mengemukakan poin apa sih sebenarnya yang menjadi pangkal dari masalah yang sampai hari ini tidak selesai. Masalahnya adalah soal kuasa saja. Ini saling silet kalau kita menyebutnya zaman sekarang. Dan menurut saya itu lumrah, itu lazim. Yang tidak lazim kalau kita menghindari itu untuk dibicarakan. Karena tolong Pak Yusri jangan memicu hal yang agak menakutkan ini kalau kita bicarakan di sini. Saya takut tidak tuntas begitu. Siap. Ya, karena saya khawatir kalau ini dikembangkan problemnya akan lebih besar. Tapi sebetulnya saya mau kembali ke persoalan ke hal lain, Pak Yusri. Seperti yang Pak Niampe dan Pak Yusri sudah kemukakan, saya mau kembali fokus kita itu pada bagaimana hubungan baik yang semula sangat baik antara Barata, Patamatana Sorumba, dan lain-lain untuk menjadi pelajaran bagi generasi hari ini. Ya seharusnya kan kita tidak boleh bertengkar, kan begitu? Karena kita dari akar yang sama, kita dari sumbu yang sama, dan seharusnya menebarkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita pelajari dari orang-orang tua kita terdahulu. Itu poin saya.
Tapi sebelumnya saya ingin membacakan beberapa pertanyaan yang seharusnya. Halo. Saya Iya, menambah Prof. sedikit. Saya menambah dari ulasan jangan Pak dulu, Yusri Prof. tadi. Kalau saya belum persilakan, tidak boleh ini, Prof. Silakan, Prof. Silakan. Jadi begini. Sebenarnya materi saya malam ini saya batasi pada 9 raja, yaitu mulai Wakaka, kemudian Bulawambona, kemudian Batara Guru, Tuarade, Raja Mulai, Laki Laponto, Lasangaji, Latumparasi, Laelangi. Stop. Sampai pada Laelangi itu, hubungan Muna dengan Buton itu luar biasa harmonis. Barata itu begitu luar biasa bagus. Ketika Laelangi menyusun undang-undang juga begitu luar biasa bagus. Tetapi ternyata isi undang-undang Laelangi itu sendiri dilanggar oleh Laelangi sendiri sejak awal. Prof, pelan-pelan. Di mana pelanggarannya dulu? Pelan-pelan. Di mana pelanggarannya Laelangi? Pada waktu itu, ketika masuk Belanda dengan apa namanya mengadakan perjanjian dengan Apollonius Scott dalam 11 butir perjanjian dan tanggal 5 Januari 1613 kemudian ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Company, pada bulan Oktober. Ternyata Laelangi ada permintaannya kepada Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal, ada permintaan saya. Kalau saya nanti selesai masa jabatanku atau saya meninggal, maka yang harus menggantikan saya adalah anakku. Ini sudah terjadi sebenarnya. Sejak itulah mulai ada friksi-friksi di tingkat Kesultanan Buton itu sendiri. Sedangkan di internal kesultanan sudah terjadi begitu, apalagi dengan pemahaman Barata. Maka sejak itu juga Barata sudah dibuat menjadi definisi baru. Dan saya sudah tidak masuk karena hari ini saya sarankan kepada generasi muda Muna, kepada generasi muda Buton. Saya ini sudah 3 kali pergi studi di Belanda untuk kebudayaan ini. Sudah 71 tahun. Muna Buton Belanda itu menjadi berkuasa di Nusantara ini, mereka itu sudah melupakan itu, hanya kita yang mengingat-ingat hari ini. Jadi harapan saya bagaimana kita 2 generasi ini untuk tidak mengingat-ingat lagi Belanda, tapi yang kita ingat-ingat itu mulai dari Wakaka sampai Dayang Iksanuddin itu, bahwa begitu harmonisnya. Jangan selalu kita campurkan Buton, Belanda, Muna. Ini kan selalu di mana negeri Nusantara ini yang dimasuki oleh Belanda tidak dirusak gara-gara Belanda. Muna tidak pernah bermasalah sebenarnya dengan Buton. Muna bermasalah dengan Belanda. Karena selalu ada perubahan-perubahan tadi itu dicampur tangani oleh Belanda. Jadi saya harap Belanda telah melupakan kita. Saya tanya orang Belanda sudah tidak ada yang tahu bahasa Indonesia di sana. Jadi mereka sudah melupakan apalagi peristiwa-peristiwa kecil. Padahal kita di daerah kok masih kita pelihara hal-hal yang seperti itu. Aneh sekali, kapan kita mau maju? Mari kita bunuh itu. Betul itu, Prof. Betul sekali. Kita bunuh itu, kita kembali. Makanya saya minta adik-adik saya milenial baca itu naskah. Baca itu naskah. Minta itu pemerintah di Buton sana untuk memelihara itu, di studi kembali itu. Tidak sedikit manfaatnya. Oke, terima kasih. Halo bosku, pelan-pelan bosku. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Prof. Saya belum akan mengurainya lagi, sebentar kita akan persoalkan. Ada pertanyaan dari Anton Banda, bagaimana kisah Wasitau di Buton, dan Alif Sarfa Putra Bengkulu, bagaimana kisah lagu Ende-Ende. Ini agak ke sejarah gitu ya. Kemudian Pak Yusri ini harus menjawabnya ini. Ahyas Muslim yang diusulkan pahlawan, yang jadi pahlawan nasional kan Laka Rambau. Kenapa bukan
Laki Laponto Sultan Murhum, padahal beliau Sultan pertama. Ini kebetulan bertanya pada orang yang tepat. Pentim, penyusun, bajunya Pak Yusri itu Lakarambau, jadi tepat untuk menjawabnya. Ada persoalan bahasa. Pak Prof basicnya bahasa, Pak Yusri basicnya bahasa. Dari Pak Firman, Ade, mengapa penutur bahasa Wolio di antara penutur bahasa Cia-Cia atau bahasa Pancana, sementara mengapa ada penutur bahasa Wolio di antara bahasa Cia-Cia atau bahasa Pancana, sementara wilayah tutur bahasa Wolio sangat terbatas dibanding wilayah tutur bahasa Cia-Cia dan bahasa Muna Pancana yang lebih luas. Mohon pencerahannya. Silakan, dimulai dari Pak Yusri dulu. Ya, baik. Saya ingin menanggapi yang terakhir tadi ya dari Pak Firman. Pak Firman, selamat malam Pak Firman. Ini teman sekantor saya, beliau ini. Ada yang menarik memang terkait bahasa di Buton. Sekaligus juga ini menjadi ruang untuk kita meluruskan mengenai klaim umumnya kita orang Buton yang menganggap bahwa ada begitu banyak bahasa di Buton. Di Buton itu ada 72 kadie. Dan kemudian sebagian orang menganggap bahwa jumlah bahasa juga sejumlah 72 kadie itu. Saya kira tidak, dan kita sudah menurunkan sebuah hasil penelitian yang tidak menyebutkan sejumlah itu. Terlalu banyak sekali jumlah bahasa seperti itu di Buton. Yang banyak justru adalah dialeknya, betul. Terkait kenapa bahasa Wolio yang wilayah tuturnya kecil tapi bisa ditemukan ada di mana-mana. Nah, nanti ini Pak Prof Nyampe yang bisa meneruskan penjelasan, tetapi saya ingin menyampaikan dulu Wolio ini adalah pusat kekuasaan. Kalau sekarang kita menyebutnya mungkin sebagai ibu kota negara. Dan bahasa Wolio ini punya dua fungsi. Yang pertama, selain sebagai bahasa negara, itu juga adalah sebagai bahasa agama. Jadi dulu orang syiar Islam tidak boleh memakai sembarang bahasa. Itu kecuali memakai bahasa Wolio. Maka pejabat-pejabat pemerintah yang ditempatkan di bawahan, yang di Buton dinamai sebagai kadie, itu mereka harus diwajibkan bisa berbahasa Wolio. Karena ketika dia menghadap ada pertemuan-pertemuan di pusat kekuasaan, maka bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Wolio, bahasa negara, bukan bahasa selain itu. Jadi semacam lingua franca bahasa Wolio ini, semacam bahasa persatuan di Buton. Maka dia bisa ditemukan ada di mana-mana. Ada di Wakatobi, ada di Muna, ada di Cia-Cia. Karena status bahasa sebagai bahasa negara itu yang menyebabkan memang betul wilayah tuturnya kecil saja, tetapi dia meluas, bisa ditemukan di mana-mana karena status sebagai bahasa negara. Lalu mengenai Lakarambau, kenapa Lakarambau yang diusulkan menjadi pahlawan dan bukan Laki Laponto? Narasi yang pertama dibangun dalam pengajuan seseorang menjadi pahlawan itu adalah melawan penjajah. Dan penjajah yang dimaksud itu adalah Belanda. Ketika Laki Laponto berkuasa, Belanda belum masuk di Buton. Jadi bagaimana dia mau melawan sesuatu yang belum ada di situ? Lakarambau itu dia melawan kepada Belanda. Nah, jadi ini juga sekaligus meluruskan stigma dari banyak orang terhadap Buton, bahwa seakan-akan Buton itu dianggap sebagai sekutu abadinya Belanda. Itu keliru. Tidak seperti itu. Hubungan Buton dengan Belanda itu adalah hubungan sebagai dua bangsa yang sekalipun dalam proses berjalannya, itu kadang-kadang Belanda juga nakal. Ingin menjadikan Buton sebagai bawahannya. Ya, dalam bahasa kasar sekarang sebagai jajahannya. Itulah yang menyebabkan Labuke melawan, lalu diteruskan oleh sultan-sultan yang lain.
dan yang paling keras melawan itu adalah Lakarambau. Lakarambau melawan, sultan-sultan yang lain melawan. Tetapi perlawanan yang dilakukan Lakarambau itu berbeda dari sultan yang lain. Ia melawan, tidak menyerah. Kalau sultan yang lain, ada saat menyerah, dan ketika ada tekanan dari dalam, karena Belanda ini pintar juga. Jadi mereka, kalau ada sultan yang membangkang terhadap mereka melakukan infiltrasi ke dalam Sara, mempengaruhi Sara. Itu juga sebenarnya dilakukan terhadap Lakarambau. Makanya Lakarambau ketika menemukan ketegangan dengan Sara, Siulimbona, ia memilih keluar dari istananya dan pergi ke hutan. Kenapa dia melakukan itu? Dia tidak mau berseteru dengan Sara yang adalah saudaranya sendiri. Maka dia keluar meninggalkan tahtanya dan pergi ke Siontapina. Itulah disebut Oputeiko ya Pak Yusri ya? Yang bertahta di Buton. Iya. Yang bertahta di hutan. Itulah mengapa dia disebut Oputeiko. Dia memilih ke hutan daripada harus berlawanan dengan Sara Siulimbona yang waktu itu sebagian dari mereka itu memihak ke Belanda. Saya kira itu Pak Anto. Iya, Pak Prof mau menambahkan sedikit, silakan. Tadi sebenarnya saya sudah konsisten bahwa saya bicara atas kapasitas saya sebagai ahli naskah. Saya sedikit menyinggung tentang bahasa Wolio. Kenapa saya singgung? Karena salah satu bahasa yang digunakan untuk menulis naskah-naskah Buton selain bahasa Arab dan bahasa Melayu juga menggunakan bahasa Wolio yang orang Wolio itu sendiri disebutnya sebagai Buri Wolio. Kapan Buri Wolio itu mulai dipakai pertama kali untuk menuliskan naskah kuno? Itu kira-kira mulai tahun 1827 oleh Sultan Muhammad Idris Kaimuddin dalam menuliskan naskahnya berjudul Kabanti Bula Malino. Di sana memodifikasi huruf Arab dari 33 huruf Arab, ternyata yang digunakan untuk menuliskan bahasa Wolio itu hanya 17 huruf yang mewakilkan fonem bahasa Wolio. Nah, apa fungsi bahasa Wolio setelah ditulis di naskah-naskah kuno ini? Fungsi bahasa Wolio itu sekurang-kurangnya ada 3. Selain menjadi bahasa pergaulan sehari-hari untuk komunitas Wolio itu sendiri, bahasa Wolio ini digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Kemudian bahasa Wolio itu digunakan sebagai bahasa Islam atau yang disebut dengan bahasa Sufi. Itu. Jadi sebenarnya jangan kita main-main dengan bahasa Wolio ini. Dan seluruh petinggi-petinggi di Muna, di Buton, di Kaledupa, di Kulisusu yang pada hari ini barangkali umurnya 80-an tahun, 90-an tahun, itu pasti mereka itu tahu bahasa Wolio. Hanya kita-kita hari ini sudah tidak mau mempelajari itu karena sudah lebih banyak memahami wilayah administrasi, perkembangan baru. Padahal dulu itu wajib mempelajari bahasa Wolio itu karena bahasa persatuan. Di samping bahasa resmi kerajaan, bahasa Islam. Jadi orang pada waktu itu di mana-mana itu wajib belajar bahasa Wolio. Karena harus kita tahu bersama bahwa Wolio itu seluruh kepulauan Buton, mau Muna, mau Wakatobi, itu adalah kiblatnya Wolio karena di sanalah pusatnya para ulama. Disitulah sebenarnya penjagaan terutama terhadap Buton pada masa lampau karena Wolionya itu jangan sampai para ulama di sana terganggu berpikir. Nah, disinilah bahasa Wolio seharusnya hari ini dikembangkan, jangan mengembangkan bahasa Korea. Jangan marah-marah. Boleh.
Jangan marah-marah, Prof. Itu hal lain Ini itu, bahasa Prof. beliau sekarang harus dimasyarakatkan kembali. Nah, itu intinya, karena bahasa beliau bahasa Islam toh. Nah, bahasa kenegaraan. Nah, itu luar biasa dua itu. Baik, Prof. Saya kira di situ. Ya. Saya lanjut sebelum ini, ada pertanyaan dari Andri TKK. Beliau ini adalah pewaris tahta di Kerajaan Laiwoi sekarang. Menyebut hubungan Tolaki dengan beliau. Beliau tertarik tentang Matana Serumba tadi. Apakah ada kaitannya dengan Sapati Serumba di Laiwoi? Silakan. Ke siapa ini Pak Anto? Pak Prof atau saya? Boleh kedua-duanya. Saya kedua-duanya boleh. Baik. Mungkin saya dulu ya. Nanti Ya. sebentar Pak Prof. Karena kalau beliau sudah ngomong kan lama ya. Harus kita sabar. Iya. Saya ingin mungkin menjelaskan mengenai karena simpul dari semua hubungan yang tidak hanya Tolaki ya, tetapi seluruh wilayah Tenggara sekarang dan sebagian selatan Sulawesi, Selayar, Kepulauan Selayar, itu terkait dengan satu figur yang kemudian menjadi orang besar, yang namanya kita kenal sebagai Laki Laponto di Muna, kemudian Halu Oleo di Kendari, di Tolaki, kemudian Timba Timbanga di Buton, dan kemudian namanya sebagai Sultan Murhum, dan gelar kesultanannya itu Sultan Muhammad Isa Kaimuddin. Kenapa dia menjadi seorang tokoh yang besar? Karena pada dirinya terdapat darah-darah dari Tolaki, dari Muna, dari Selayar, dari Kalautoa. Ya. Maka ketika dia menaiki kekuasaan, dia mendapat dukungan dari negeri-negeri itu. Misalnya dia disokong oleh yang namanya Manjawari, seorang yang kita mengenalnya sebagai penguasa di Selayar. Laki Laponto ini memang menarik ya, karena dia kan anaknya Sugi Manuru, ya, anaknya Raja Muna, tetapi dari ibunya mengalir banyak darah. Watu Bapala itu anaknya Warandea dengan Ki Jula. Nah, Ki Jula ini dari terahnya Batara Guru, sekalipun dari selirnya. Jadi Batara Guru punya selir. Ya, di Buton juga selir Batara Guru ini ada terdapat dalam beberapa versi. Ada menyebutnya dari Jawa, ada yang menyebutnya dari Kalautoa. Tapi saya lebih cenderung untuk menerima yang dari Kalautoa, karena ketika Murhum punya persoalan, ya kita pernah mendengar narasi bagaimana ia berkelana meninggalkan Muna dan pergi ke Selayar. Itu dia berkelana berkeliling di Kalautoa dan di Jampea, di daerah selatan. Dia mendatangi negeri-negeri yang sebenarnya itu adalah bagian dari terah leluhurnya dia. Jadi hubungan Tolaki dengan Buton berpaut pada diri yang Laki Laponto, Sultan Murhum. Dari Warandea yang disebut sebagai anaknya Raja Konau ya, kalau saya tidak salah, yang dinikahi oleh Lakina Tiworo Manjuana. Kalau di Buton lahirlah yang namanya Warandea kemudian dinikahi oleh Ki Jula. Ki Jula ini adalah anaknya Batara Guru, Raja Buton yang ketiga dari perempuan selir. Nah, tadi Pak Prof di awal-awal acara ini sudah menyebutkan, mohon maaf saya cas dulu agak lebat, sudah menjelaskan bagaimana proses anak-anak Batara Guru itu berdiaspora mendatangi negeri-negeri tetangganya. Tadi di awal ketika Wakaka sampai Batara Guru, wilayah kekuasaan itu kecil sekali, hanya terframe di dalam daerah Wolio sekarang dengan beberapa bagian pinggiran, ya. Tetapi pasca Batara Guru ini menarik Pak karena Yusri, ya. Mohon maaf harus saya cut. Ya. Kita akan jelaskannya nanti di sesi berikutnya. Karena waktu kita kurang dari 10 menit. Saya tambah sedikit. Pelan-pelan, sedikit supaya tidak penasaran. Waktu kita hanya tinggal saya 10 tambah menit, sedikit. Prof. Sekaligus closing. Saya mengerti, tapi saya akan penasaran orang Tolaki yang bertanya tadi. Iya, siap. Supaya mereka tahu. Jadi begini kesimpulannya.
kita harus bedakan asal-usul orang Muna, asal-usul orang Tolaki, asal-usul orang Buton. Itu beda-beda. Tetapi asal-usul bangsawan Tolaki, bangsawan Buton, bangsawan Muna itu berkeluarga-keluarga. Saya beri contoh, ketika Elulanggai kawin dengan Wealanda melahirkan Wasitao, lalu kemudian Wasitao dikawini oleh Latiworo, lalu lahir Warandea. Warandea dikawini Kijula, Kijula anaknya Batara Guru, Raja Buton yang ketiga. Jadi dalam hal ini hari ini bangsawan-bangsawan di Buton itu, bangsawan-bangsawan di Muna itu, bangsawan-bangsawan di Tolaki ini, itu ada hubungan darah yang paling kental pada masa lalu. Tidak bisa dipisahkan. Dan pintunya itu adalah Latiworo. Karena Latiworo ini bersaudara dengan Laeli, Raja Muna yang pertama. Raja Tiworo yang pertama adalah Latiworo, yang kawin dengan Wasitao. Istri Wasitao adalah dari kerajaan Mekong, dari kerajaan Konawe. Jadi itu tidak bisa dipisahkan, saya kira. Untuk menyebut yang tadi itu saya kira tidak mau menghubungkan, tapi yang jelas kita suku-suku bangsa di sini Bugis, kemudian Tolaki, Muna, Buton itu tidak ada orang lain, semua bersaudara-saudara. Silakan buka naskah kembali, lagi-lagi buka naskah karena itu informasi masa lalu. Baik, baik. Waktu kita tidak banyak. Saya harus membuat satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Yusri dan Pak Prof. Lalu apa yang membuat kita ini sering sekali bertengkar antara beberapa suku ini, kalau betul kita adalah saudara di masa yang lalu? Silakan. Diulangi. Lalu apa yang membuat kita bertengkar satu sama lain ini, padahal kita dari asal yang sama, dari akar yang sama di masa lalu. Kalau kita mau mendengar suara-suara masa silam, seharusnya kita ini baku baik semua. Silakan, Prof. Jawabannya adalah generasi milenial kita tidak ada yang mau menoleh ke belakang, hanya menatap ke depan. Itu yang terjadi. Bukan politik, Prof. Bukan politik ini. Artinya menoleh di belakang ini, bacalah naskah-naskah kuno itu. Informasi masa lampau, rekaman pikiran nenek moyang, mengenai sejarah, mengenai genealogi, mengenai peraturan, mengenai hukum, mengenai agama, itu mereka sudah rekam. Dan kerajaan itu, khususnya naskah-naskah itu, jelas pasti akan merekam yang baik-baik. Nah, rekaman yang baik-baik ini hari ini diabaikan oleh generasi. Coba mari kita kembali pada rekaman-rekaman itu seperti apa. Jangan hanya lihat internet, pendapat orang-orang baru. Mari kita menoleh ke belakang. Dalam hal ini menoleh masa lampau kita. Oke, Prof. Itu saya kira. Pak Yusri, silakan. Kalau saya singkat saja, Pak Anto, ada dua hal yang menjadi closing dari saya. Yang pertama, selain bahwa kita tidak lagi menoleh seperti yang tadi disampaikan Pak Prof, ada suara-suara masa silam yang tidak tersampaikan hari ini. Nah, itu saya kira. Dan tugas kita adalah bagaimana membuka suara-suara yang tidak tersampaikan itu sehingga kita bisa belajar darinya. Kelemahan kita hari ini adalah kita selalu menghindari ruang-ruang sisi gelap dari sebuah peristiwa. Itu menurut saya tidak bisa lagi kita teruskan. Kita harus ada keberanian untuk juga membaca narasi-narasi sisi kelam dari masa lalu kita. Sehingga apa yang menjadi suara dari masa silam tersampaikan utuh semuanya. Dan kita bisa mengambil pelajaran secara penuh. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Satu kalimat penutup dari Pak Prof, silakan. Jawabannya adalah, penutup dari saya, mari kita memahami bersama masa lampau yang telah direkam oleh nenek moyang kita. Ya. Itu yang terutama menurut saya. Tanpa kita kembali ke sana,
Tidak bisa kita memahami perbedaan. Kita selalu selama ini menggunakan perbedaan itu sebagai alat konflik. Terutama perbedaan di dalam menafsirkan sejarah. Padahal di dalam sejarah satu-satunya ilmu yang menghalalkan satu kata 5 huruf yaitu FERSI versi. Jadi Pak Yusri berbeda dengan saya di dalam menyampaikan sejarah suatu tokoh, itu tidak boleh lah Yusri benar, saya salah. Misalnya di dalam kita menversikan Laki Laponto atau Murhum, orang Muna bukan begitu seperti yang dikatakan orang Tolaki misalnya. Orang Tolaki bukan seperti dikatakan orang Buton, itu salah. Orang Buton tidak benar dari Muna, itu tidak boleh. Apa yang dikatakan dari Muna itu versi Muna. Apa yang dikatakan dari Tolaki itu versi Tolaki. Dan apa yang dikatakan oleh dari Buton itu versi Buton. Karena memang di sana dihalalkan dan itu tidak bisa dijadikan barang perdebatan. Baik. Tidak bisa. Jadi mari kita menghalalkan kata versi di dalam, kita berbeda menjawab sejarah kita. Baik. Terima kasih Pak Prof. Waktu kita kurang dari 2 menit. Saya mau bilang begini sebagai simpulan. Saya tidak akan menyapa satu persatu penanya yang banyak sekali mengisi kolom komentar, dan wow, ini diskusi ditonton langsung oleh 310 live, dan ini baru pertama sekali. Saya biasanya hanya 120 atau sekian, sekarang ini 310. Itu keren sekali. Artinya diskusi kita seharusnya tidak boleh berhenti sampai di sini. Tapi waktu kita memang kita malah ini sudah tambah setengah jam, 1 jam setengah. Harusnya kita masih ada waktu untuk di sesi berikutnya. Ini diskusi yang menarik. Hari ini mungkin sebagai pengantar untuk diskusi selanjutnya, kita akan berdiskusi lagi dengan topik yang lebih spesifik tentang sesuatu yang mungkin akan diajukan oleh Pak Yusri atau Pak Niempe, atau seperti saran Yusran Darmawan, saya akan berbicara tentang budaya dari aspek-aspek yang sangat milenial. Saya akan berharap pada teman-teman di Bobo Creative Forum, misalnya ada Iwan, ada Ade, ada Santi, ada Kakak Ahmad dan seterusnya. Juga dari Kendari ada Endri TKK tadi, ada Rika Manaba, ada Rendra Manaba, ada banyak sekali. Ya, ke depan nanti saya konfirmasi dengan teman-teman dari dalam Malonda Institute seperti Kahar dan Rika. Baik, saya kira saya tidak bisa menyimpulkan apapun pada kesempatan hari ini. Saya hanya akan bilang terima kasih banyak kepada Pak Yusri dan Pak Niempe yang telah berbagi pengetahuan untuk kita semua. Semoga bermakna bahwa kita seharusnya tidak boleh bertengkar karena kita dari akar yang sama, dari sumber yang sama. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.